Halo semua, welcome back to my YouTube channel, welcome back to Alfi Bahtiar YouTube channel. Di video kali ini aku mau berbagi pengalaman lagi tentang perbehelan, yaitu bagaimana ketika aku kontrol dan biayanya. Aku juga nanti mau share sedikit gimana rasanya pertama kali pakai behel, sakit gak sih, sariawan gak sih. Oke, sebelum lanjut ke video, jangan lupa di subscribe dulu. Oke, langsung aja ke videonya, no skip and happy watching. Jadi untuk kontrol behel aku yang metal ini, aku itu kontrol setiap 3 minggu atau 1 bulan sekali. Tapi kadang-kadang nggak nentu, bisa juga 3 minggu atau bisa juga 1 bulan. Nah, untuk kontrolnya sendiri aku nggak bisa tiba-tiba aku langsung datang ke klinik untuk kontrol walaupun aku tahu itu udah 3 minggu. Tapi aku harus appointment dulu dengan dokternya, bukan cuma appointment tanggal berapa, hari apa, tapi aku juga harus appointment tanggalnya. Balik lagi, sekarang sedang corona, lebih baik kita appointment dulu supaya ketika kita ke klinik kita benar-benar kontrol, habis itu pulang, dan di klinik juga nggak ada pasien lain, atau dalam artian cuma kita yang sedang kontrol pada jam itu gitu. Biasanya aku akan dihubungin oleh admin dari klinik untuk memberitahukan tanggal berapa aku kontrol dan jam berapa. Nah, misalnya aku nggak bisa, aku bisa reschedule jadwal sesuai dengan aku bisanya kapan untuk kontrol. Seperti biasa, untuk kontrol kita harus mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker dari rumah, cuci tangan dulu sebelum kita memasuki ke klinik, kemudian cek suhu badan dan selalu jaga jarak, baik itu dengan admin atau dengan pasien lainnya. Nah, ketika aku datang ke klinik, aku cuci tangan, cek suhu badan, kemudian aku menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa aku lagi nggak flu, aku lagi nggak demam, dan aku juga nggak habis berpergian jauh. Setelah aku menandatangani surat pernyataan itu, kemudian aku masuk ke ruangan dokter, dan yang pertama kali dokter tanyakan apa ya? Jadi yang ditanyakan oleh dokter pertama kali adalah apakah ada bracket yang lepas. Jadi teman-teman, sebelum aku cerita gimana proses ketika aku kontrol, aku mau kasih tahu dulu ke teman-teman yang mau pasang bracket atau baru pasang bracket, apabila ada bracket kalian yang lepas, simpan bracket kalian baik-baik dan bawa kembali ketika kalian kontrol. Kenapa harus disimpan baik-baik? Karena apabila bracketnya yang lepas tadi itu hilang, maka teman-teman akan dikenakan biaya yang lebih mahal. Jadi misalnya bracket kita lepas, kita simpan dan kita bawa kembali, nanti kan bakal dipasang lagi sama dokter. Per satu bracketnya itu yang lepas dikenakan biaya 30.000. Nah, misalnya ada yang lepas 2, maka dikalikan 2, yaitu jadi 60.000. Itu untuk harga di klinik dokterku. Nah, misalnya bracket yang lepas itu hilang, gimana? Maka akan dikenakan biaya yang lebih mahal dari biaya pemasangan behel yang lepas tadi, lebih dari 30.000, dan aku kurang paham harganya berapa, karena alhamdulillah bracketnya aku nggak pernah hilang, cuma lepas aja, dan jangan sampai hilang. Jadi buat teman-teman, simpan bracket kalian yang lepas dengan baik, dan jangan lupa untuk dibawa kembali, karena kalau udah disimpan dengan baik-baik tapi ketika kontrol lupa, gimana dong? Nah, setelah dokter menanyakan apakah ada bracket yang lepas atau enggak, misalnya ada, silahkan kasih bracket yang lepas ke perawat untuk dibersihkan sebelum dipasang kembali. Kemudian kita menuju singgasana kita di ruangan dokter, kita berbaring dan akan diperiksa oleh dokter. Sebelum diperiksa, aku disuruh untuk kumur-kumur dulu selama 1 menit. Dokterku bilang sebenarnya dulu sebelum adanya pandemi, setiap pasien yang kontrol itu mendapatkan fasilitas untuk disikat giginya dengan sikat gigi elektrik untuk membersihkan sisa-sisa makanan atau sisa-sisa kotoran yang ada di gigi kita. Tapi dikarenakan sekarang sedang pandemi, jadi cukup untuk kumur-kumur aja selama 1 menit. Nah, setelah aku selesai kumur-kumur, kemudian dokter langsung memeriksa gigi aku. Dokter langsung melihat progres perkembangan pergeseran gigi kita. Panjang banget ya, progres perkembangan pergeseran gigi kita. Ya itulah intinya. Jadi dokter ngelihat gigi kita ini udah gesernya sampai mana gitu, dan apa yang perlu dokter lakukan kembali, kayak gitu ya. Setelah dokter memeriksa gigi aku, kemudian dokter melepas kawat dan karet yang ada di gigi kita. Tapi sebelum dokter melepas kawat dan karet, aku disuruh untuk memilih warna behel terlebih dahulu. Ini adalah part
paling menyenangkan karena akhirnya setelah 3 minggu kita bisa ganti warna karet behel. Tapi ini juga part yang membingungkan karena aku selalu bingung untuk memilih warna karet untuk behel aku. Aku kan pasang bracket bulan Juni, Juli, Agustus, September, jadi baru 4 bulan. Dan selama 4 bulan ini aku udah 4 kali kontrol, aku baru pernah pakai warna 3, yaitu marun, Tosca, sama navy. Nah, Toskanya sendiri aku pakai 2 kali, yaitu di kontrol kedua sama di kontrol kemarin. Dan sekarang aku lagi pakai warna karet Tosca. Karena aku belum berani untuk memilih warna-warna lain, takutnya nggak pas sama gigi aku, takutnya warnanya kurang matching atau gimana, aku belum berani. Tapi aku bakal cobain warna-warna lain dan nanti aku bakal kasih tips ke kalian, tips memilih warna karet yang sesuai dengan kita. Nah, setelah memilih warna karet behel, kemudian dokter melepas karet yang terpasang di gigi kita satu persatu. Habis itu dokter melepas kawatnya juga. Nah, teman-teman, setelah kawatnya dilepas sama dokter, kan cuma ada bracketnya aja nih yang ini, cuma ada itu yang menempel di gigi kita. Nah, ketika kawatnya dilepas itu, gigi aku rasanya kayak baru-baru banget, kayak tegang, kayak lari-lari kesana kesini, kayak nariknya itu lebih kencang dari biasanya. Ini jadi rasanya kayak gitu. Nah, setelah dokter mengambil kawat yang baru, kemudian dokter langsung memasang kawat ke gigi kita. Nah, untuk kawatnya sendiri itu ada ukurannya. Pertama kali aku pasang bracket, aku itu menggunakan kawat ukuran 14. Di kontrol pertama aku masih menggunakan 14 untuk kawat atas dan bawah. Di kontrol kedua juga masih sama, aku masih menggunakan ukuran 14. Nah, di kontrol ketiga yang atas ini masih 14, tapi yang bawah yang ini itu dinaikkan jadi ukuran 16. Nah, di kontrol yang terakhir yang keempat kemarin aku menggunakan kawat ukuran 16 untuk gigi atas dan gigi bawah. Setelah dokter selesai memasang kawat, gigi kita jadi lebih santai, lebih tenang, nggak barbar lagi, jadi lebih rileks kayak gitu. Tapi nggak sakit sih, cuma kayak tegang aja, kayak lari, kayak lebih nariknya kencang aja. Nah, setelah memasang kawat, kemudian dokter memasang karet satu persatu di gigi kita. Setelah semuanya selesai, berarti kontrolnya sudah selesai. Oh ya teman-teman, sebelum pasang bracket aku kan udah cabut gigi 2 kali. Nah, kata dokter aku tuh harus cabut 4 gigi. Kenapa aku harus cabut gigi? Karena posisi gigi aku kan kayak gini, yang satu ke depan, yang ini, dan yang ini ke belakang, kan kayak gini. Nah, kalau misalnya gigi kita dipasangin bracket supaya jadi yang tadinya kayak gini jadi kayak gini, jadi rata, itu kan harus butuh space. Kalau misalnya nggak ada gigi yang dicabut, gimana gigi yang 2 ini mau bergeser jadi rata seperti ini? Jadi itu kenapa alasannya aku harus cabut gigi 4. Untuk rincian biaya aku kontrol, aku mau kasih tahu ke kalian dari kontrol pertama sampai kontrol keempat karena biayanya berbeda-beda. Tetapi untuk biaya pastinya seperti yang udah aku jelaskan, yaitu 180.000. Untuk kontrol yang pertama aku dikenakan biaya 130.000 untuk ganti kawat dan karet, kemudian biaya APD 50.000 ditambah dengan cabut gigi yaitu 250.000. Jadi kontrol pertama aku mengeluarkan biaya 430.000. Kemudian untuk kontrol kedua sama seperti kontrol pertama, aku dikenakan biaya 130.000 untuk mengganti karet dan kawat, biaya tambahan APD 50.000, kemudian cabut gigi 250.000 ditambah dengan aku ada bracket yang lepas satu yaitu 30.000. Jadi untuk kontrol kedua aku mengeluarkan biaya 460.000. Nah, untuk kontrol yang ketiga dan keempat aku udah nggak mengeluarkan biaya untuk cabut gigi karena aku udah selesai cabut gigi. Jadi untuk kontrol yang ketiga 130.000 untuk mengganti kawat dan karet, 50.000 untuk APD, dan untuk bracket yang lepas yaitu 30.000. Jadi kontrol ketiga aku mengeluarkan biaya senilai 210.000. Nah, untuk kontrol yang keempat aku mengeluarkan biaya yang lebih sedikit karena bracket aku nggak ada yang lepas, jadi aku cuma mengeluarkan biaya 180.000 aja.
Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di share kalau video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, karena di video selanjutnya aku masih mau berbagi pengalaman tentang perbehelan. See you on my next video and bye bye.